saja Bapak Ibu sekalian, saya izin memulai acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung dalam kegiatan kita bersama. Senang sekali, perkenalkan saya Branes. Saya akan memandu acara kita hari ini sampai dengan selesai nanti. Perkenankan saya. Dan saya senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan keluangan waktunya. Semoga kegiatan kita ini tentunya bisa memberikan manfaat dan tentunya menjadi yang terbaik untuk kita semua Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya para pelanggan tercinta dan juga mungkin umumnya semua audiens yang sudah bergabung di sini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Ibu keluarga besar Agricon Group. Selamat datang. Selanjutnya saya ingin menyapa kembali para pelanggan tercinta dari Agricon Group. Dapi. Ada dealer atau kios. Selamat siang Bapak Ibu. Sini Pi, semangat Pi. Selamat siang. Terdengar ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin rekan-rekan yang lain, audiens kita yang juga ikut hari ini tengah bergabung bersama kita menyaksikan live. Karena kegiatan kita ini disiarkan langsung juga secara live di akun Facebook dari Agricon, yaitu Mang Ubah. Kami ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang para netizen, para audiens kita yang sedang online menyaksikan Facebook. Terima kasih banyak untuk kesediaan bergabung bersama kami dalam kegiatan seminar kita bersama, yaitu Hidroponik 101 dari Hobi Jadi Rupiah. Nah, ini temanya sudah menarik sekali. Kita akan membahas seputar nantinya hal yang mungkin selama ini menjadi polemik kita bersama. Kenapa? Karena kita harus di rumah aja, banyak sekali kebosanan, mungkin jadinya kurang produktif. Nah, hari ini kita akan berbagi tentang hal yang bisa membuat kita semua produktif selama di rumah aja, khususnya selama pandemi COVID ini, dan juga tidak hanya berproduktif, tetapi juga ini menghasilkan. Apa itu? Nanti kita akan bersama-sama membahas. Nah, yang akan membahas kita akan bersama menyapa terlebih dahulu. Kita sudah bekerja sama dan senang sekali bisa hadir bersama kita di sini, guru besar kita, yaitu Profesor Hadi Susilo Arifin. Selamat siang, Prof. Halo, Prof. Selamat siang. Hadir? Ada aku ya, baru buka ininya, unmute. Oke. Terima kasih. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya, Prof. Gimana, Prof? Hari ini senang sekali kami bisa bergabung dengan Prof pada siang hari ini. Mungkin ingin disapa terlebih dahulu audiens yang sudah bergabung, Prof. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Prof. Oke. Baik, terima kasih Prof ya. Nanti kita akan sharing banyak terkait dengan tema kita bersama, yaitu dari Hobi Jadi Rupiah, seperti apa materinya dulu ya. Selanjutnya kami juga ingin menyapa, kita sudah mendatangkan juga narasumber kita yang nantinya akan berbagi terkait materi ini, yaitu ini ada General Manager dari Asabi, Bapak Atang Komara. Selamat siang Bapak Atang Komara, sudah hadir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, sehat Pak Atang? Alhamdulillah sehat, semoga sehat semua kita ya, amin. Oke. Pak, ingin disapa terlebih dahulu Pak, audiensnya silakan Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya, semoga ini menjadi keberkahan kita di bulan suci ini Bapak Ibu, dan semoga acara ini menemani WFH Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Amin, terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak Atang Komara yang nantinya juga salah satu narasumber kita. Bapaknya mana ya, Nik Dayo? Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kali ini, tadi saya sudah menyapa semua audiens yang ada di sini, termasuk para netizen mungkin yang ikut live. Sekali lagi kami ulangi, kita ikut live acara ini di akun Mang Ubah Agricon ya. Sekali lagi akunnya Mang Ubah Agricon, silakan mungkin yang ingin bergabung juga di Zoom seminar ini, langsung saja bisa ikuti live di Mang Ubah Agricon untuk medsosnya ya. Baik, sebelum kita beralih ke pemateri kita,
saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian kita awali dengan doa bersama kegiatan kita ini, supaya kegiatan kita tentunya berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat untuk kita semua ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama di tempat masing-masing. Kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing juga. Berdoa, kami persilakan. Amin, selesai. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan awal doa, semua kegiatan kita berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama nanti mendengarkan ini sharing dari narasumber kita. Salah satunya tadi ada guru besar IPB dan juga tadi ada general manager dari Asabi. Tapi sebelum nanti kita sharing ke sesi-sesi beliau, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama adalah kami mohon berkenan kiranya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Yang kedua adalah nanti kita akan mempersilakan narasumber kita ini menceritakan dan juga menyampaikan materi masing-masing secara pribadi masing-masing. Mereka mendapat giliran. Nah, nanti saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendengarkan. Kalau memang ingin ada yang dipertanyakan, mohon bersabar ditahan dulu. Karena nanti kita akan membuka sesi pertanyaan itu di akhir, ya. Jadi kita memang sudah ada sesi pertanyaan, tetapi di akhir, nah kalau misalnya Bapak Ibu takut lupa atau sudah greget ingin bertanya, nggak masalah. Bapak Ibu bisa menyampaikannya langsung di room chat kita. Silakan, jadi di Zoom meeting ini ada room chat. Bapak Ibu silakan bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian di room chat tersebut. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi kemungkinan karena keterbatasan waktu kami sampaikan mohon maaf, kayaknya mungkin tidak bisa semua, tapi kita akan usahakan ambil perwakilan. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikannya terlebih dahulu di room chat tersebut aja. Pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan kepada narasumber kita. Kita akan membahasnya di akhir setelah sesi presentasi berakhir ya. Jadi di sesi pertama ini, perkenankan kami untuk mempersilahkan para narasumber menyampaikan sesinya masing-masing ya. Baik, langsung saja saya tidak akan berpanjang lebar lagi karena kenapa? Karena ini topiknya sangat menarik sekali dan ini sayang banget kalau kita buang waktu. Saya akan mempersilahkan narasumber kita yang pertama ya. Beliau ini lahir di Cirebon pada tanggal 6 November 1959. Beliau juga kini sudah berkeluarga, alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau sudah mempunyai 1 orang istri dan dikaruniai 1 orang anak. Beliau ini pengalamannya sudah cukup banyak sekali, khususnya di bidang pertanian dan di hal yang akan dibahas oleh beliau nanti. Dan beliau ini merupakan guru besar IPB di bidang landscape management. Pengalamannya sudah banyak sekali dan hari ini beliau akan mengupas tuntas sekaligus sharing bagaimana tadi kita membuat waktu kita menjadi produktif serta dari hobi jadi rupiah. Beliau bernama Profesor Hadi Susilo Arifin PhD. Selamat siang Prof. Sudah siap Prof? Insya Allah. Siap ya? Oke. Profesor sudah siap, tapi Bapak Ibu sekalian sebelum kita ke Profesor, kami ingin menampilkan terlebih dahulu ada video untuk Bapak Ibu sekalian saksikan. Ini dia video untuk Bapak Ibu sekalian saksikan. Kami persilahkan. Really amazing to be able to take a break from the office and just be transported into a very, very different world.コンセプトは、農業、健康、環境です。8割以上の人が、癒しを感じられて、仕事の効率化につながっている。野菜の成長を近くで見ているので、小さかった芽が大きく
なって、収穫の時期を迎えて、それを実際に食べることができるのは大きな喜びです。Kind of makes you feel more positive and more motivated about what you're doing. Ya, demikianlah itu adalah video yang kita saksikan bersama. Kalau dari ngelihatnya ini aja udah menarik banget nih Prof ya. Dan kita berharap pastinya tentunya sajian hari ini pasti akan menarik sekali. Tapi sebelum saya persilakan Prof, sekali lagi saya mohon kesediaan dan bantuan teman-teman semua yang ada di sini supaya menjadi nyaman untuk kita semua. Mungkin audionya bisa nonaktifkan dulu ya, di mute terlebih dahulu supaya kita bisa sama-sama fokus dan mendengarkan sharing dari profesor kita bersama secara nyaman tentunya ya. Sekali lagi kami mohon kesediaan dan bantuannya. Silakan Bapak Ibu. Baik Prof, sudah siap? Baik, oke. Silakan Prof. Ya, izin share screen. Ya, apakah sudah bisa dilihat? Sudah Prof. Oke. Bisa. Baik. Oh, sorry. Nah, Ternyata dari Bisa belakang. dilihat. Ya, mohon maaf. slide-nya ada 200. Bukan, itu kelebihan ininya kok bisa sendiri ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Mas Brenes Herman yang sudah menghantar pada pertemuan siang hari ini. Dan terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan dari PT Asabi yang memberi kepercayaan kepada saya. Ini merupakan suatu penghargaan buat saya bisa share hobi saya. Kalau judulnya 101 dari hobi jadi rupiah. Nah, saya ambil 101 hobinya saja. Nanti jadi rupiahnya ada Atang Komara yang akan bagaimana kita bisa memanfaatkan ya yang akan diberikan pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi rupiah. Saya mengambil topik urban farming mulai dari pekarangan. Sehingga tadi saya mencoba membuat hashtag, hashtagnya adalah mari mulai dari pekarangan dan satu langkah dari beranda. Karena pekarangan adalah tempat yang ada di sekitar rumah kita, dan ketika kita satu langkah dari beranda, maka kita masuk ke dalam pekarangan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, saya diawali dengan salam pekarangan, salam sehat walafiat, karena kita saat ini sedang berada dalam kondisi work from home. Saya sendiri sejak tanggal 17 Maret, jadi udah kurang lebih 2 bulan, 2 hari, saya berada di rumah. Dan full ada di rumah. Hanya pernah satu minggu pertama saya sempat keluar begitu ya. Nah, dengan demikian pekarangan adalah daerah yang sangat-sangat dekat dengan kita. Mari kita lihat berikutnya. Saya memberikan suatu pengalaman-pengalaman kepada Bapak Ibu bahwa saudara-saudara sekalian, ketika saya dilibatkan mulai dari Bogorku Bersih di tahun pertama ya. Ini adalah gambar di tahun kedua, tahun 2017 ya. Sebenarnya dimulai dari tahun 2016, tahun lalu adalah tahun 2019 adalah tahun keempat di mana saya mulai berhubungan dengan masyarakat Bogor. Sebelumnya saya banyak sekali keliling Indonesia, tapi tidak dengan masyarakat Bogor. Dan ternyata masyarakat Bogor juga sangat antusias menata pekarangan. Dan pada kesempatan hari ini saya yakin tidak hanya masyarakat Bogor saja, tadi ada dari Banjar, dari Bandung, dan sebagainya juga hadir di sini. Dan kenapa harus urban farming? Jadi sering sekali orang mengatakan bahwa pertanian itu ndeso. Pertanian itu kotor, pertanian itu miskin. Itu paradigma masa lalu.
Sekarang dengan kata urban farming, artinya pertanian perkotaan, pertanian tidak selalu di desa. Pertanian juga dengan hidroponik itu tidak selalu kotor. Pertanian juga bisa mengeruk uang. Dan ketika kita berbicara pertanian, kita berbicara dengan alam, kita mari mulai dari pekarangan. Apalagi dalam kondisi saat ini kita berada di rumah terus-menerus, maka pekarangan adalah lingkungan yang terdekat dengan kita. Gambar-gambar di sini adalah gambar-gambar pekarangan saya, produk-produknya, dan tadi posisi saya juga di belakang saya ini ada beberapa praktek hidroponik dengan NFT dan juga tanaman-tanaman sayur, tanaman buah, tanaman obat, dan sebagainya. Jadi marilah kita berhubungan dengan alam mulai dari pekarangan. Kemudian sekilas saja saya ingin memperkenalkan apa sih yang disebut dengan urban farming atau dengan kata lain urban agriculture. Nah ini bahasa kitanya adalah pertanian perkotaan. Suatu praktek budidaya tanaman, tidak hanya tanaman, sebenarnya ada ternak, ikan di dalam lingkungan perkotaan dan sekitarnya. Karena itu kita sebut dengan pertanian perkotaan. Dan pertanian ini terintegrasi dalam mendukung ekonomi dan ekosistem perkotaan, artinya kondisi lingkungannya. Nah, gambar-gambar di sini beberapa produk ini dari komunitas. Perlu diketahui saya memiliki komunitas namanya KPKPID. Member atau anggotanya sudah 198, hampir 200 ya, dibangun pada 9 Januari 2015. Jadi sudah 5 tahun berjalan dan setiap hari kita chatting di WhatsApp, di Facebook, dan mereka memamerkan produk-produk yang dihasilkan. Lalu bagaimana karakter pertanian perkotaan? Tentu ada tenaga kerja, berarti penduduk kota ya. Kemudian penggunaan sumber daya kota yang khas, berarti kita bisa memanfaatkan sampah organik, kompos, air limbah untuk irigasi, berhubungan langsung dengan konsumen, karena pasti orang yang membelinya adalah orang kota, sehingga produk kita bisa lebih segar. Kemudian berdampak langsung pada ekologi kota, karena ruang terbuka hijau bisa ameliorasi iklim, bisa menurunkan suhu udara, bisa membuat kenyamanan, dan sekali lagi produknya pasti segar karena baru dipanen, dan ini merupakan gaya hidup orang kota, ya, fresh. Selalu mencari produk-produk fresh, apalagi buah-buahan, kemudian sayuran, dan sebagainya. Kemudian di samping itu, pertanian perkotaan pasti memiliki kendala, yaitu persaingan pada penggunaan lahan. Dan tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang dan perencanaan pengembangan kota. Karena itu ada dimensi di pertanian perkotaan ini seharusnya yang pelaku yang terlibat harusnya masyarakat kota. Jadi kita tidak mungkin melakukan pertanian kota lalu membawa orang desa untuk bertani di kota. Bukan. Ketika menyebut pertanian perkotaan, pelakunya adalah kita sendiri. Yaitu pemilik lahan, pemilik pekarangan, pemilik kebun, dan sebagainya. Pada umumnya memang perempuan, tapi sekarang tidak lagi ya, karena tidak ada batas gender. Orang mau berkebun, orang mau bercocok tanam di pekarangan, bisa bapak, bisa ibu, bisa kakak, bisa teteh, bisa AA, semuanya mbak dan mas juga bisa terlibat aktivitas di pekarangan. Kemudian lokasinya biasanya di tengah kota, pinggiran kota, dan objek-objek yang disasar untuk pertanian perkotaan umumnya adalah pekarangan, karena lahan yang paling dekat dengan kita, 1 langkah dari beranda. Ada juga kebun campuran, yaitu suatu mixed garden, di mana ada lokasi kebun sebenarnya serupa dengan pekarangan, tapi tidak ada rumahnya. Jadi di antara pekarangan satu dengan lain, ada kebun, nah itu yang kita sebut dengan kebun campuran. Bisa di lahan pribadi yang kosong, yang terbengkelai, atau juga di taman-taman umum, pinggiran sungai, sepanjang rel kereta api, pinggir jalan raya, area pemakaman, lahan semi umum antara lain halaman sekolah, halaman kantor, halaman rumah sakit, bisa dimanfaatkan untuk pertanian perkotaan seperti gambar-gambar dalam praktek di sini. Gambar yang ada di slide ini adalah beberapa tempat penelitian kami dan binaan
kami. Kemudian produk yang dihasilkan Bapak Ibu ini menarik sekali, bahwa pertanian perkotaan bisa menghasilkan pangan dari tanaman, biji-bijian, umbi, sayur, bisa jamur, buah-buahan, dan juga bisa ternak. Karena bisa ternak unggas untuk daging, bisa untuk telur, bisa unggas hias, unggas bisa ayam, bisa burung, ya, kelinci, domba, kambing, sapi, dan ikan, selama lahannya memadai. Apabila lahannya sempit, maka kita gunakan ternak unggas. Dan seperti di beberapa desa di dekat Parung, ya, itu mereka beternak ikan hias di pekarangan dan bisa menghasilkan uang. Kemudian dalam tanaman juga ada yang non-pangan, jambu-jambuan, dan tanaman aromaterapi, tanaman hias. Kegiatan ekonomi untuk pengelolaan dan pemasaran, ini yang nanti 101 dari hobi menjadi rupiah, bagaimana dengan pendekatan praktek hidroponik oleh Atang, ya. Lalu tujuan produksi, bisa untuk dimakan sendiri, subsisten, kalau berlebih bisa komersial, bisa mendapatkan hasil dalam bentuk rupiah. Nah, kemudian skala produksinya bisa kecil, bisa sedang, sampai skala besar. Kemudian mari kita ajak jalan-jalan Bapak Ibu ke pekarangan saya. Ini denah dari gambar rumah saya. Alhamdulillah ini pada waktu ditata ulang tahun 2000, ya, sudah 20 tahun yang lalu. Jadi belum rimbun, sekarang sudah banyak sekali, dan kami ada 176 jenis tanaman, dari buah, sayur, kemudian obat-obatan, ya, tanaman penghasil pati, kemudian tanaman bahan baku industri, tanaman bumbu, dan tanaman hias tentunya yang paling banyak, tapi juga berfungsi yang lain, dan tanaman kegunaan lain. Beberapa kami menggunakan teknik hidroponik dengan NFT, nutrient film teknik, di beberapa sudut yang memang cahayanya cukup banyak. Jadi ini 20 tahun yang lalu, ketika bahkan 22 tahun lalu, ya, ini putri saya waktu masih di sekolah SD Ummul Al-Quran, ini kalau pagi membawa hasil panen, minta ke saya untuk dibawa ke sekolahnya. Nah, ini beberapa produk yang bisa dihasilkan dari pekarangan, terutama makanan sehat. Ya, karena kita bisa mengatur pupuk sendiri, bisa mengatur penggunaan untuk pengendalian hama dan penyakitnya, tentu yang aman, yang tidak berbahaya. Dan pada akhirnya, karena perkembangan zaman, meskipun saya punya tempat untuk berlokasi bercocok tanam, tapi saya memanfaatkan ruang-ruang yang cahayanya penuh dengan menggunakan sistem nutrient film teknik hidroponik, dan ini khusus untuk sayuran. Sehingga dengan 366 hole, lubang tanam, saya bisa mengatur untuk pakcoy, untuk kangkung, untuk bayam merah, bayam hijau, untuk sawi, sehingga pada periode tertentu kami bisa memanen. Dan alhamdulillah setiap kami bisa memanen, maka saya bisa mereduksi belanja sayur-sayuran dari supermarket. Karena saya jamin produk yang saya hasilkan jauh lebih sehat, jauh lebih fresh. Kadang-kadang bangun tidur, ya, jam 5:30 habis subuh, kami panen dan kami membuat salad. Dan membuat salad tanpa harus dimasak, tinggal berganti-ganti dressing tiap hari kalau bosan. Nah, ini yang kami tunjukkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini makanan-makanan yang kami santap setiap breakfast. Alhamdulillah keluarga kami sudah banyak mengurangi nasi, jadi kami lebih banyak menggunakan sayuran-sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan dari pekarangan, kalau pas menghasilkan. Tapi pada umumnya sayur ini relatif bisa terus-menerus, ya. Bahkan kadang-kadang kalau berlebih saya bawa ke kampus, saya share ke tetangga kiri dan kanan sesekali. Dan kami kebetulan ada singkong, jadi bisa sarapan dari rebus singkong, ada tales, ya, ada kangkung, ada mangga, ada pepaya. Ini bisa kami jus untuk sarapan. Terutama sayurannya kami lebih banyak tidak di tanah, soilless based agriculture. Jadi saya menggunakan kultur air dengan hidroponik. Nah, karena itu bagaimana untuk pertanian berbasis tanpa tanah?
Karena di pekarangan juga tidak semua memiliki lahan yang lebar. Tidak semua memiliki lahan yang luas. Di perkotaan kita juga ada gedung-gedung tinggi, ada balkoni, ya, ada roof garden dan sebagainya. Maka kita akan berusaha melakukan pertanian dengan tidak menggunakan soil atau tanah. Dan ini bisa dilakukan dengan container pot garden atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan tabulam pot, pertanian organik, kemudian green roof garden di atas bangunan, kemudian vertical garden di mana bertanam ke atas, hanging garden dengan taman gantungnya, hidroponik dengan kultur air, aeroponik dengan kultur udara. Kemudian kita lihat, ini contoh vertical garden. Jadi kalau kita memiliki hanya lebar 1-2 meter, tapi di teras ada panjang 4-5 meter, kita bisa bikin para-para, bisa untuk paria, bisa untuk labu, bisa untuk timun, kita sebut vertical garden. Nah ini yang digantung-gantung kebetulan bagian belakang rumah saya dengan tanaman hias digantung, sehingga saya bisa memanfaatkan ruang sedemikian rupa. Ini binaan kami di Sumedang dengan rambatkan di pergola, ini binaan kami di Semarang ya, ini di daerah Kumuh, mereka sangat ingin sekali, akhirnya mereka menggunakan roof garden. Nah kemudian ini juga bagaimana selanjutnya dengan perkembangan zaman kita kenal dengan kultur air, dengan cara hidroponik. Ini adalah produk-produk dari komunitas KPKPID yang kami dirikan tahun 2015, yaitu komunitas pekarangan dan kebun produktif Indonesia. Dan ini rock wool yang sudah kita benih untuk bibit dan siap ditanam di NFT hidroponik. Dan ini beberapa kreativitas di perkotaan, di sekolah dan sebagainya sebenarnya bisa memanfaatkan barang bekas, dan ini tidak berbasis tanah ya, bisa menggunakan kompos, bisa menggunakan sabut kelapa, bisa menggunakan pit moss dan media-media lainnya, termasuk kultur pasir juga memungkinkan. Nah ini kreativitas dari beberapa anggota, sebagian dari anggota kami di KPKPID memanfaatkan barang bekas pada prinsipnya menggunakan kultur campuran, ya, jadi juga dengan kultur air dan sebagainya. Nah sekarang bertani hidroponik. Jadi hidroponik memang pengetahuan ini sebenarnya sudah lama, dari kata hidro artinya air, ponos artinya kerja. Jadi bagaimana suatu sistem budidaya dengan menggunakan media air. Dan ini di beberapa tempat, ini saya ambil di Jepang foto ini, bahkan mereka sawah, ya, padi juga sudah dibawa masuk ke dalam ruangan indoor. Dan tadi video yang saya putar adalah farm to table in Japan. Itu video yang sangat populer, jadi mulai banyak hidroponik ditanam langsung di ruang-ruang hotel, di restoran, kemudian visitor, pengunjung bisa langsung metik dan memanfaatkannya dimakan segar dengan salad atau lain sebagainya. Ini dua foto yang saya ambil di Jepang juga, karena saya lama sekali di Jepang dan setelah lulus tahun 98 saya masih punya kesempatan untuk bolak-balik ke Jepang. Ini saya ambil yang sebelah kiri adalah aeroponik. Jadi bagaimana bercocok tanam dengan menggunakan media udara. Ini dengan hebi kyuri, bahasa Jepangnya hebi artinya ular, kyuri artinya cucumber, mentimun yaitu menimbun ular. Ini yang saya tunjukkan, mentimunnya panjang-panjang dan disanggah, kemudian airnya disemprotkan secara reguler, ada sirkuler, kemudian sisa air tetesannya akan disemprotkan kembali. Ini hidroponik di kota tempat saya studi, ini saya ambil pada tahun 95 pada saya saat studi di sana, dan ini diproduksi besar-besaran untuk mensuplai beberapa jenis sayuran yang harusnya di musim panas. Jadi ini pada waktu musim dingin, di luar tidak cocok, mereka membuat di dalam ruangan di rumah kaca dengan pengaturan dan medianya menggunakan hidroponik. Keuntungannya, tenaga kerja bisa sedikit, lebih mudah dalam pemeliharaan, lebih mudah dalam penggantian tanaman baru yang diperlukan, dapat merupakan tempat dan cara memperbaiki mutu tanaman. Ini keuntungan dari sistem hidroponik. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal gambar-gambar yang ingin saya tunjukkan adalah produksi dari kawan-kawan yang tergabung di dalam KPKPID. Sekali lagi,
Komunitas Pekarangan dan Kebun Pangan Indonesia. Orang-orangnya saya sebut dengan KPKP Leaders. Dan boleh Bapak Ibu bergabung kalau ingin berdiskusi dengan siapa saja karena stakeholder ada di sini. Ini kerjasama yang direncanakan Kabupaten Bogor dengan kota Miyoko City di Jepang, mengajak pada waktu itu Ibu Bupatinya masih Ibu Nurhayanti, kami sempat saling mengunjungi, dan orang Jepang kami, karena beliau ingin bekerja sama dan membangun industri hidroponik, maka kami hubungkan dengan Bapeda Litbang Kabupaten Bogor, lalu dengan Ibu Bupati waktu itu, dan kita ingin menjalin sister city. Satu poinnya adalah pertanian. Dan pertaniannya yang diarah oleh Jepang, yaitu hidroponik. Jadi bagaimana buah dan sayuran dibuat secara higienis, secara sehat, terkendali, unsur gizinya bisa direncanakan, dan akan masuk ke industri besar, dan memang waktu itu direncanakan pengiriman untuk ekspor. Ini salah satu bentuk budidaya tanpa tanah di salah satu hotel di Sentul City, dan ini merupakan karya dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap dalam satu hari menata sekian ribu pot karena digerakkan ada 107 mahasiswa. Urban agriculture, saya ambil contoh betapa menariknya suatu saat bahwa perkotaan sangat-sangat potensial untuk pertanian perkotaan. Jadi hemat karena kita mengarah ke atas secara vertikal di dalam high-rise building, gedung-gedung bertingkat. Jadi kalau kita punya gedung bertingkat dengan lebar 100 meter persegi ke atas, kalau ada 10 berarti bisa 1000 meter persegi, dan seterusnya. Dan ini contoh di Jepang, kunjungan saya ke Jepang tahun 2012, saya ke Fukuoka, ini ada across a building dengan 17 lantai yang dibuat hutan sedemikian rupa di atas gedung sampai naik. Jadi kita tidak boleh naik lift, kita harus mendaki, tapi nanti pada waktu turunnya akan disediakan lift. Dan betapa tidak menggunakan media tanah. Ini menggunakan berbagai macam media lainnya, dan ini ada beberapa contoh penggunaan hidroponik ya untuk industri yang cukup besar. Ini di China, mereka sudah mengaplikasikan untuk industri sayuran ya, agribisnis sayuran dengan cara hidroponik, dan bagaimana kota dirancang sedemikian rupa sebagai hutan pertanian, sebagai urban farming system. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, saya ingin berpantun, siapa bilang bertani itu hanya di desa? Ternyata bisa juga di kota. Siapa kata bertani itu selalu kotor? Buktinya, bisa juga memiliki kendaraan bermotor. Siapa ucap bertani itu menderita? Generasi muda mewujudkan dengan bertani bisa bahagia. Saya mengambil kata bahagia karena uang tidak juga bisa dinilai dengan bahagia. Tapi bahagia barangkali ketika kita butuh uang, uangnya ada. Ketika kita butuh pangan, pangannya juga ada. Ketika kita perlu mobil, mobilnya juga ada. Sehingga kawan-kawan yang hadir pada siang hari ini, saya membuat suatu hashtag, entah itu di Instagram, di Facebook, atau di Twitter, mari mulai dari pekarangan. Hanya satu langkah dari beranda. Mari kita populerkan kata-kata ini yang saya quote. Dan juga quote yang lainnya dengan hashtag HSA Urban Farming. HSA is initial from Hadi Susilo Arifin. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mari kita bersama-sama ke depan mengusung pertanian perkotaan mulai dari pekarangan. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Profesor untuk hadirin. Sebelum kita lanjut, ini ada video dulu untuk Bapak Ibu sekalian saksikan terlebih dahulu. Ini dia video dari kami. Selamat menyaksikan.
morning sun, how are you? Skies above, geez, great to be alive and love. Good morning sun. Good morning light. Good morning sun, how are you? Skies above, geez, great to be alive and love. Good morning sun. Good morning sun. Good morning light. Good morning sun, how are you? Skies above, geez, great to be alive and in love. Good morning sun. Ya, terima kasih, terima kasih. Termasuk saya bicara ini dengan background di halaman samping ya, Bapak dan Ibu, dan terlihat NFT hidroponik. Sebenarnya ini udah siap panen. Tadi pagi mau dipanen, tapi saya bilang ke asisten, jangan dipanen dulu, karena akan saya jadikan background untuk training dan webinar pada hari ini. Terima kasih, Mas Brenes Herman. Saya kembalikan kepada Anda. Apakah Bapak Ibu yang lain bisa mendengar? Dengar, Prof, dengar. Ya, cuman MC-nya ya yang Prof, dengar. Oke, sambil menunggu MC masuk kembali, ini ada video intro dari Asabi. Selamat menyaksikan. Oke, kami persilahkan General Manager Asabi, Pak Atang Komara, untuk menyajikan presentasi untuk hidroponik 101 dari hobi jadi rupiah. Monggo, Pak Atang. Terima kasih Om Yurio, juga Prof sudah mengawali. Saya tinggal meneruskan Prof Hadi. Mangga, silakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah diperkenalkan. Kalau tadi Prof juga bicara masalah video, mungkin saya juga sedikit tadi setup ke video yang baru saja kita lihat. Itu adalah salah satu bentuk binaan kami juga di 8 pesantren di Jawa Timur. Bagaimana kita untuk meningkatkan pendapatan serta perputaran ekonomi di pesantren itu begitu signifikan, walaupun hanya 100 meter persegi begitu. Jadi pada saat itu kita melakukan suaranya itu kurang besar Om Atang, suaranya kurang ya, besar. sorry.
Ya, pada saat itu kita mendorong supaya bahwa sekelas pesantren itu mempunyai sebuah aktivitas ekonomi yang berkesinambungan, tetapi tidak terlalu melibatkan ataupun membuat waktu mereka juga banyak tersita gitu. Dan akhirnya kita diberi kesempatan dan kita lakukan pendampingan dari mulai pembangunan sampai ke akhirnya ke masa panen dan pasca panennya. Itu mungkin tadi sedikit pembukaan dari saya, dan alhamdulillah dengan ukuran 100 meter persegi mereka bisa menghasilkan sekitar 10 juta per bulannya. Oke, saya langsung masuk ke materi aja gitu. Jadi kalau kami itu kebetulan kami itu diberikan kesempatan dan sudah berdiri di Indonesia ini adalah sebagai salah satu provider atau penyedia untuk masalah greenhouse, kemudian hidroponik mikro, ya, kemudian irigasi mikro dan hidroponik gitu, Mas. Kita sudah berdiri sekitar tahun 2001, jadi insya Allah sekarang ini udah 19 tahun kita berdiri dan melayani beberapa instansi pemerintah, Sivitas Akademika ataupun perorangan juga begitu. Kalau kita bicara hidroponik, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar lah ya. Mungkin 20 tahun yang lalu tuh lagi gencar-gencarnya main hidroponik begitu. Tadi Prof juga sudah sounding seperti apa itu hidroponik. Tapi mungkin saya highlight lagi bahwa yang namanya hidroponik itu yang di benak kita langsung terpikir yang lurusnya adalah budidaya tanaman tanpa tanah misalnya. Kemudian memanfaatkan air untuk sebagai nutrisinya, sebagai media untuk membawa nutrisi. Kemudian juga tanpa menggunakan media tanah. Gitu. Ini sedikit saya sampaikan, ini tipe-tipe hidroponik dan ini berdasarkan aliran air ya. Jadi jenis-jenis hidroponik itu banyak. Yang salah satu yang paling kita kenal ini adalah berdasarkan tipe-tipe aliran airnya begitu. Nah, yang pertama kali itu adalah aeroponik. Nah, aeroponik itu kalau kita lihat di sini tuh saya ilustrasikan, ini adalah pompa, ini ada tanaman, kemudian ini adalah ujung-ujung nozzle. Jadi ketika ini kita perlukan airnya, maka air akan menyemprotkan dengan nozzle tertentu kepada akar-akar si tanaman ini. Nah, ini otomatis membutuhkan listrik yang cukup besar ya gitu. Dan ini biasanya rentan dengan mampet di sini, mampet di nozzle-nya. Kemudian ada drip system. Itu drip system itu adalah metode hidroponik dengan menggunakan tes air gitu ya, menetes air. Jadi dalam waktu kurun tertentu kita bisa setting dengan beberapa tergantung kepada kebutuhan si tanaman. Ini drip system. Kemudian ini NFT yang tadi kita banyak bahas ya, dengan Prof Hadi sudah sampaikan. Ini di NFT ini kita hanya mengalirkan air, ya ini nutrien film teknik. Jadi setipis film lah begitu ya. Jadi ini sangat irit air sekali, kemudian juga resiko mampet dan sebagainya itu relatif lebih baik dibanding yang tadi. Nah, ini kemudian ini adalah ebb dan flow system atau kita sering disebutnya juga pasang surut gitu. Hidroponik pasang surut. Nah, ini di mana di sini tanaman akan direndam oleh air bernutrisi dan pada saat batas tertentu rendaman itu air akan balik lagi ke penampung utama begitu. Jadi seperti pasang surut. Kemudian ada wattle culture. Ya, di mana ini kalau kita lihat ini di sini ada perendaman yang terus-menerus ya, berbeda dengan tadi kalau pasang surut dia setelah nyampe batas tertentu dia surut sendiri. Nah, kalau ini terus-menerus direndam.
tetapi perendamannya dalam batas waktu yang tidak merendam akar secara pangkal akar gitu. Tapi ini cukup merendam akarnya itu pada saat di bibir netpotnya saja. Kemudian untuk proses ini, untuk sistem ini kita memerlukan aliran O2 yang terus-menerus, sehingga kita pakai air stone yang biasa kita gunakan di akuarium supaya untuk suplai oksigennya. Kemudian ada wick system. Ini wick system ini pakai sumbu seperti yang tadi Prof juga banyak tuh yang pakai sumbu sistemnya. Selanjutnya kita bisa ke media hidroponiknya. Di sini ada rockwool, di sini ada kokopit, ada arang sekam, dan ada hidroton. Ini sebenarnya sebagian kecil saja yang bisa kita bisa gunakan ya untuk sebagai media. Kita bisa gunakan zeolit juga, kemudian batu kerikil lainnya kita bisa ya, ada perlit, ada vermiculit, dan semuanya itu kita bisa semuanya bisa gunakan. Tetapi yang paling familiar buat kita adalah ini rockwool ya. Rockwool ini untuk media NFT atau media yang menggunakan pipa. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan untuk berdasarkan untuk buah-buahan, misalnya untuk melon atau sayur buah, paprika, kemudian tomat, itu biasa kita menggunakan media ini, media kokopit atau sekam dari sabut kelapa, kemudian juga ada arang sekam, gitu ya. Begitu. Ini tentunya kalau hidroton ini kita bisa lihat ini biasanya banyak digunakan untuk hidroponik buah, begitu ya. Ini adalah peralatan semainya, kita lihat hanya ada benih tentunya, ada rockwool. Ini kalau kita ambil salah satu rockwool, cutter, kemudian stick. Ya, stick itu bisa kita bikin sendiri lah ya, seperti dari ranting. Kemudian ada baki semai. Kemudian ini caranya dari mulai pemotongan rockwool ya sampai satu benih, satu lubang, kecuali kangkung sekian ya. Ini di benih ini perlu kita perhatikan, tidak mestinya satu benih atau satu lubang. Tetapi kita bisa atur beberapa benih dalam satu lubang. Kenapa begitu? Karena di proses hidroponik itu, kita jangan khawatir kekurangan nutrisi atau kekurangan bahan makan si akar. Karena akan setiap hari itu disuplai oleh air begitu. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa memproyeksikan tanaman kita ini produktivitasnya mau berapa. Misalnya, kangkung dengan 9 benih dalam satu lubang, itu produktivitasnya akan berbeda dengan kangkung yang hanya 2 atau 3 benih dalam satu lubang. Pertama itu. Kedua, kecepatan waktu panen ataupun kriteria panen yang kita inginkan. Begitu. Karena di bisnisnya si hidroponik, ini kita juga mesti bermain dengan kesukaan orang terhadap komoditas yang fase komoditas yang kita tanam. Misalnya, gitu, kangkung diharapkan tidak keluar sulur atau ujungnya menjalar lagi, jalarannya lagi. Tapi cukup dia dengan usia 14 hari aja itu sudah cukup. Artinya untuk 14 hari menghasilkan produktivitas terbaik, kita harus menggunakan benih lebih dari semestinya begitu. Itu contohnya. Kemudian setelah kita masukkan benih, nah kalau proses kangkung karena misalnya bijinya besar, itu sebaiknya direndam dulu dalam sehari gitu ya. Yang biji-bijinya besar seperti semangka gitu, kemudian hal lain yang bijinya besar sebaiknya direndam di semalam lah begitu. Kemudian itu disimpan di tempat yang gelap ini untuk mempercepat proses germinasinya. Dan kita lihat siram setiap hari, kita lihat kalau misalnya masih kondisi basah tidak perlu disiram, dan air siraman itu murni air biasa, tidak perlu memakai air yang bernutrisi. Gitu. Ini contoh saja, setelah 5 hari bibit bisa pindah tanam. Nah, ini contoh yang sayuran yang bisa kita implementasikan di NFT. Ya, ini ada seledri,
kemudian ada selada merah, ini bayam, dan ini semua ini adalah untuk tipe-tipe yang bisa digunakan untuk di urban farming atau di pekarangan kita lah ya, seperti itu. Nah, kemudian ada romen seperti ini beberapa contoh saja, ada kangkung juga, itu kemudian ada selada air, dan tentunya ada pakcoy dan lain-lain. Berapa sih umur sayuran yang bisa kita panen di hidroponik? Secara umum, proses hidroponik itu jauh lebih singkat dibanding dengan proses kalau kita menanam sayur di open field atau di lahan tanah, gitu ya. Kenapa? Ya tadi saya bilang bahwa proses hidroponik itu Pak Prof Hadi tadi bilang bahwa hidroponik itu adalah yang kerjanya air ya, hidros dan ponos gitu. Jadi airnya terus yang agresif gitu. Tapi kalau di tanah itu adalah akar yang agresif mencari nutrisi gitu. Ya, tetapi kalau di hidroponik ya si akar tinggal duduk saja begitu, dia akan terus mendapatkan suplai makanannya. Nah, di sini kita bisa lihat bayam bisa kita panen 25 hari, misalnya kangkung 20 hari, kailan 30, pakcoy 30, caisim 30, misalnya dan seledri bisa lebih tinggi dari situ, bisa lebih dari sebulan. Tetapi kita bisa kombinasikan hal ini untuk mempercepat ataupun melangsungkan produktivitas kita. Misalnya kalau kita tanam bayam atau kangkung, itu sebenarnya di dalam 1 bulan kita bisa panen dalam 2 fase. Ya, misalnya kalau begitu kita panen semai pertama, kita 5 hari tadi naik ke pindah tanam, di pindah tanam cukup 14 hari dia. Jadi total dia hanya butuh sekitar 19 hari. Nah, untuk tanam kedua, persemaian itu dilakukan pada saat tanaman itu masih 5 atau seminggu menjelang panen. Jadi artinya ada overlap di situ. Jadi sebenarnya bisa sampai sebulan itu bisa 2 kali kita menghasilkan panen. Selada juga bisa dikondisikan seperti itu karena ini 30 hari, ini kondisi selada yang sudah benar-benar dewasa lah ya. Gitu. Kailan juga sama. Jadi kalau misalnya ada baby lettuce, kemudian juga baby kailan, baby pakcoy, baby caisim itu jauh lebih nilai ekonominya juga jauh lebih tinggi. Kalau ketika di samping mungkin rasanya akan juga berbeda, gitu ya. Juga nilai ekonominya kalau kita bisniskan ini menjadi nilai tren tersendiri, begitu. Ini buah-buahan dan sayur buah yang bisa kita lakukan untuk di proses hidroponik dengan sistem NFT ini. Ini ada tomat, kebetulan ini tomatnya bukan tomat cherry tapi tomat biasa. Kemudian ada rock melon di sini, gitu. Ini strawberry, ada golden melon dan lain sebagainya. Nah, ini semua bisa di dalam kita buat di dalam pipa yang sama, atau kalau tadi Prof perlihatkan ada NFT dengan jumlah lubang dan jenis piramida, tetapi di situ dia bisa kita florikultur ya, macam-macam gitu. Ya, jadi bisa untuk skala rumahan itu kita bisa florikultur, bisa ada tanaman tomatnya sih sebenarnya di sana gitu ya. Karena kebutuhan kelarutan air, kemudian suplai nutrisinya itu tidak terlalu jauh gitu. Tetapi kalau misalnya kita sudah berbicara paprika, berbicara mungkin melon dalam kondisi yang lebih banyak ya, kita sebaiknya kalau melon seperti ini. Ini kita buatkan NFT untuk melon tersendiri. Ini kita buatkan NFT buat strawberry sendiri. Dan ini real. Ini maksudnya ini sudah terjadi dan bisa kita lakukan di rumah-rumah kita. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu pengkajian lebih dalam. Ini semuanya serba praktis. Kemudian ada umur buah tadi. Melon itu cukup menyingkat waktu ya. Biasanya dari melon, kalau kita biasa melon di open field itu bisa 65 sampai 68 hari gitu.
kita bisa 60 sudah mateng ya, sudah green mature, bahkan udah lewat gitu. Kemudian kalau tomat itu sama juga, kita bisa menghemat waktu, panen itu bisa 5 sampai 7 hari. Stroberi, kalau stroberi sih sebenarnya ini kita bisa panen di 60 dengan intensitas panen seperti tomat itu 4 hari. Per 4 hari kita bisa panen terus gitu. Nah, yang perlu menariknya untuk tomat, untuk melon, kalau melon kita itu kan tanaman 1 kali lah ya, itu setelah itu selesai, setelah petik buang. Tapi kalau tomat itu bisa bertahan sampai 3 bulan di dalam NFT itu, ya, dan panen itu bisa intervalnya per 4 hari gitu ya maksimal. Jadi ada panennya gitu, ya. Seperti itu. Ini sayuran apa saja yang bisa di hidroponik ya, tadi kita sudah bahas ya, dari sayuran daun sampai ke sayuran buah itu kita bisa gitu ya, dengan teknik-teknik mungkin yang bisa berbeda gitu ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau memerlukan substrat, memerlukan itu berarti teknik hidroponiknya berbeda. Nah, saya akan coba mengajak Bapak-Bapak untuk berpikir tentang kegiatan di sini. Ini ada sebuah lahan kebun kangkung ya, di mana kita lihat ada 2 petani yang mencoba udah panen di tengah lautan kangkung seperti ini. Kemudian juga ini ada petani yang lagi nyiram bayamnya, gitu ya. Dan ini kita lihat ada tanaman saisim yang lagi dimatun oleh ibu petani di sini. Itu dari yang kita tadi pikirkan itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk bekerja seperti tadi di lahan seperti tadi, maka ada beberapa hal yang menjadi resiko dan menjadi sesuatu syarat tertentu yang harus kita tempuh. Tadi resikonya kita kena panas, sudah pastilah ya. Salah satu generasi muda kita itu juga enggan bertani itu karena panas, karena kotor. Mungkin Prof tadi sudah Prof lebih paham. Jadi kemudian karena lahan terbuka gitu ya, bayangkan kemudian ada penyiraman manual, hama, kemudian kotor, dan pasti larinya ke pasar tradisional gitu. Untuk di event itu atau walaupun kita ini jual kepada pasar modern, tapi harganya juga tidak bisa melebihi harga kalau itu dijual ke pasar tradisional biasa. Nah, kita coba berpikir lagi tentang hal ini. Gambar-gambar ini NFT yang ada yang biasa kita buatkan buat para konsumen kita, atau kadang-kadang ya ini sebagai showcase kita di pameran begitu ya. Ini kita lihat seperti ini ya, tidak memerlukan tempat yang khusus, tidak memerlukan tempat yang luas gitu. Bahkan kita bisa tempatkan ini di mana saja. Ini kebetulan di salah satu apartemen yang kita maksudnya kita ada pelanggan kita di apartemen. Kemudian juga ini contohnya, ini tidak kalah suburnya dengan kalau kita di open field, ya. Ini seperti melon, rock melon juga kita bisa gabung ternyata dengan yang lain kalau untuk skala konsumsi keluarga, begitu ya. Dan Bapak Ibu perlu lihat juga seperti ini kangkung nih, kalau kita dapat kondisi yang jauh lebih baik, maksudnya hidroponik itu memerlukan cahaya matahari yang full. Nah, ini di salah satu pesantren juga di Jawa Timur yang kita bina dari mulai 0 sampai dia bisa menghasilkan. Ini di skala industri ya, ini ada red romen di sini ya, yang ungu, romen ungu, dan ini nilainya sangat jauh sekali ya. Di sini ada romen, di sini ada lolorosa gitu ya, selada lolorosa yang keriting-keriting lucu begitu berair,
Dan ini jualannya ini 1 kilonya bisa mencapai 40.000 gitu, ya. Dan ini selada di tempat kita juga seperti ini. Ini selada walaupun misalnya sekarang banyak ketakutan kalau hidroponik itu mesti harus di dataran tinggi. Tetapi jangan khawatir. Itu sekarang produsen dari benih itu banyak mengeluarkan juga jenis sayuran itu untuk dataran rendah dan dataran menengah begitu. Jadi ini pun kami di Sentul itu hanya 300 DPL lah ya dari permukaan laut, tapi hasilnya bisa seperti ini begitu. Ini saya izin Prof, saya ngefan Prof, jadi saya tag juga foto Prof. Silakan. Ya, karena waktu itu saya ikut ke tempat Prof juga. Nah, ini bagaimana senangnya ya? Saya lihat wajah Prof Hadi juga senang banget gitu ya, melihat tanamannya. Setiap panen senang. Karena berhasil ya Prof ya, gitu ya. Ini, amin, amin, alhamdulillah. Amin ya. Jadi senang banget ibu-ibu kita juga kalau lihat tanaman kita. Hidroponik, 100 meter tanah bisa sampai 10. Iya, saya lanjutkan. Kemudian yang kita pikirkan dari beberapa tadi itu ternyata ini bisa kita gunakan sebagai salah satu teknik kita untuk menggunakan urban farming. Nutrisinya ada AB-mix di sana, jadi kita nggak khawatir mesti bikin sendiri ya dari NPK atau dari apapun yang baku kemudian kita cair-cairkan. Dan perlu kita ingat lagi bahwa AB-mix itu yang biasa kita gunakan atau yang beredar sekarang itu biasanya konsentrasinya 1/200 dari pupuk yang petani biasa gunakan. Jadi sangat sedikit sekali ininya, lethal dose-nya ya, dosis kematian yang bisa meracuni kita, yang masih tubuh kita itu sangat sedikit gitu. Hanya 1/200-nya gitu. Kemudian tidak hama itu relatif kita bisa kita cover lah ya, karena memang banyak hama yang bersumber daripada air dan daripada tanah, begitu, dari media, begitu ya. Nah, untuk prosesnya ini kita, jadi kalau di hidroponik ya kita tinggal menjaga airnya, suhu airnya, begitu ya. Nanti teknisnya mungkin nanti kita bisa bicara lagi untuk secara teknis supaya airnya itu tetap available buat si tanamannya. Gitu. Kemudian ada juga di dalam greenhouse untuk skala komersil dan tentunya ini larinya akan ke pasar modern lah ya gitu. Dan Bapak Ibu mungkin kami sampaikan di kami itu punya showcase di farm kami di Sentul, itu kami khusus untuk komersialisasi sayuran bayam dan kangkung, dan itu harga jualnya 20.000 Bu per kilo Bapak. Ya, bayangkan kalau tadi open field, mungkin 20.000 seabrek-abrek, Pak. Tapi kalau di kami ini 20, dan itu kita tidak, dan itu diambil orang gitu ya. Kami tidak jual keluar. Jadi itu diambil begitu seperti itu. Nah, ini menarik sekali ya. Kenapa? Karena dari kangkung dari bayam pun ternyata ya kita jadi seperti petani gurem lah ya, petani yang bermodal besar tapi tidak melakukan sebuah effort kerja yang berlebih gitu. Ya kalau kita bayangkan kalau petani-petani besar itu menghasilkan uang besar karena memang itu effortnya pun besar, tenaganya banyak, kemudian juga pekerjaannya juga begitu kompleksnya ya. Kalau di urban farming kan Ibu atau Bapak bisa rasakan ya, kita hanya kontrol air ya, kemudian juga tidak terlalu banyak hal yang perlu kita lakukan. Gitu. Kemudian di sini kita mencoba, tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Prof, tapi kita highlight lagi ya. Jadi ini keuntungannya tuh kalau dengan hidroponik atau salah satu dari bagian dari urban farming itu kita bisa bertani di lahan yang terbatas. Di halaman kita, kemudian apapun itu ya, di roof mungkin kita punya lantai 2 yang tadinya buat jemuran saja, bisa kita lakukan untuk bercocok tanam di sana. Sistemnya sudah modern ya, bisa, artinya kita sudah
sudah mencoba mengikuti keinginan selera. Jadi di hidroponik itu bukan hanya kita teknik mengalirkan air, tapi controlling kemudian juga operasionalnya itu bisa dibuat semodern mungkin. Gitu. Saat ini banyak yang sudah menggunakan aplikasi di Android ya. Jadi kita bisa seperti itu. Ya kalau misal ke depan Bapak Ibu punya tanaman hidroponik dengan sensor suhu dan sensor kelembaban, itu Ibu bisa dicek di Android Ibu ya dengan menggunakan sebuah controller ya. Dan bisa Ibu eksekusi di handphone Ibu gitu. Walaupun Ibu atau Bapak berada di luar kota jauh dari tanamannya gitu. Ibu lihat, oh begitu di handphone Ibu ternyata suhunya tinggi banget nih. Jadi perlu fogging untuk menurunkan suhu. Ibu bisa eksekusi di situ begitu. Itu contoh dari tanam modern dan itu sudah kami lakukan juga mungkin salah satunya di Civitas Akademika dari Prof Hadi di IPB. Kita bagaimana memodernisasi greenhouse untuk melon. Kemudian lebih sehat. Yang tadi saya sampaikan lebih sehat itu ya tadi bagaimana kita ini karakter dari si tanaman hidroponik itu sungguh luar biasa. Kalau Ibu dan Bapak tanam selada ya lebih dari umurnya lah, misalnya 35 hari pas ke 36, 37 itu sudah pahit, Bu. Ya. Tapi ketika Ibu di hidroponik itu akan jauh lebih pahitnya itu tidak terasa. Bahkan seperti daun muda saja gitu. Kemudian juga kita bisa lakukan dengan free pestisida ya. Kalau ini free pestisida adalah untuk jenis tertentu saja karena ada beberapa tanaman yang mau nggak mau, suka nggak suka harus pakai pestisida untuk growingnya ya, untuk tumbuh dan yang terbaiknya. Misalnya kalau untuk melon, untuk paprika itu banyak sekali variannya. Jadi pestisida itu diperlukan, tetapi tidak seperti kita memerlukan pestisida untuk tanaman kita di kebun. Begitu. Panen bisa lebih cepat. Ya. Tadi yang saya sampaikan kita ada beberapa memotong siklus itu ya, karena memang si akar itu dibuat kenyang. Kemudian juga media tanpa tanah, tidak kotor-kotor, dan ya sekarang lagi seneng-senengnya jual online ya. Ini si sayuran ini jangan khawatir Bu, mungkin bisa nanti cek ke Prof Hadi juga. Ini bisa bertahan 1 bulan di lemari es sebenarnya kalau kita panen dengan media-medianya gitu ya. Tinggal ditaruh di lemari es. Jadi jangan khawatir kalau misalnya panen Ibu kebanyakan, berarti Ibu harus saya dengan tekstur ini saya bisa disimpan di lemari es dan kapan Ibu bisa atau Bapak mau masak itu tinggal diambil. Ini bisa bertahan. Kemudian ini ada saya menerima masukan, kemudian juga ada beberapa customer kita yang mencoba ya. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan adalah salah satu testimoni juga. Jadi ada hitung-hitungannya lah dengan 100 lubang aja ya. Jadi kita bisa menghasilkan sekitar kalau lihat marginnya 37.000 nih satu kali panen ya. Dari total produksinya gitu ya. Jadi kita punya keuntungan sekitar 37.000. Ini terjadi salah satunya di Bogor juga. Jadi ada satu komunitas dalam satu RT ya, jarisan RT, mereka masing-masing mempunyai NFT, ada yang DFT juga. Masing-masing itu antara 50 sampai 100 populasi. Nah, mereka kumpul-kumpul, kemudian setelah kumpul produksinya itu dimasukkan ke salah satu supermarket yang ada di lokasinya begitu ya. Jadi dengan posisi itu mereka bisa menghasilkan uang yang
lebih kontinu gitu karena memang diterima oleh supermarket yang ada di daerahnya begitu. Tentunya ini dengan bantuan pemerintahan setempat lah ya. Ini contoh dari sebuah analisanya. Jadi yang saya dapatkan dari komunitas itu seperti itu ya dengan nah di sini hanya dijual 15.000 Bu. Padahal kami aja itu kalau jual itu nggak kurang dari 20.000 per kilo. Kalau ini kita ambil yang minimalnya 15.000 aja seperti itu. Masih punya keuntungan 37.000 dalam satu kali panen. Ini contoh ininya saja, testimoni juga. Gitu. Ini ada beberapa hal, ini kebetulan ini ada Om HB. Om HB itu bos kami, Bu, bos besar kami. Itu karena beliau banyak relasi, kemudian dan sebagainya, beberapa relasi direkomendasikan kita. Jadi kalau kita lihat di sini berkat Asabi perlu sayur tinggal metik aja di halaman, nggak usah ke pasar. Barokallah. Kalau udah barokallah kita udah didoakan berkah ya Bu ya. Itu amin. Terbaik ya Bu ya. Kemudian juga ini dari Prof Hadi juga nih, saya ngutip gitu ya. Seperti ini dari Prof Hadi. Dalam mengisi waktu senggang di sela work from home, mari kita berkebun di pekarangan dengan satu set perangkat hidroponik NFT, tidak memerlukan tempat luas, asal NFT set cukup mendapat sinar matahari penuh. Kita bisa menyalurkan hobi bertanam sambil memperoleh hasil beragam sayur. Sayuran dari pekarangan sendiri berasa lebih fresh, ya, berasa lebih fresh, lebih renyah dan lebih lezat. Yang jelas sayuran dari pekarangan sendiri jauh lebih sehat. Gitu. You are what you eat. Gitu ya. Jadi apa gitu ya? Prof Hadi banyak mengilhami kita untuk terus menggaungkan urban farming ini, begitu. Jadi itu Bu mungkin yang bisa saya share untuk saat pertama ini, gitu ya Bu ya. Tapi mohon izin. Saya coba akan hubungi kawan saya di farm di Sentul. Mungkin ada beberapa yang bisa di-share ke Ibu secara langsung. Begitu. Om Irfan, monitor Om Irfan. Siap. Siap, Atang. Oh, siap Om Irfan. Silakan Om Irfan. Oke. Terima kasih Pak Atang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah berkenan setia mengikuti webinar yang diselenggarakan. Saat ini kami sedang berada di showcase PT Asabi di Sentul. Di sini kita bisa melihat ada gedung ada greenhouse dan beberapa tipe dari urban farming. Nah, ini kita bisa melihat beberapa contoh tipe urban farming yang sudah disampaikan tadi panjang lebar dari Pak Atang. Kita bisa melihat beberapa komoditas yang ditanam di sini. Sebagai contoh ini yang kita bisa lihat adalah tanaman kailan yang kita tanam dalam hidroponik model NFT vertikal. Nah, ini ditanam secara bertingkat ya, sehingga lahan yang diperlukan untuk menempatkan ini cukup efisien sehingga tidak menyita tempat yang cukup lebar. Nah, ini contoh dari tipe untuk sayuran. Nah, bisa dilihat juga di sini ada tanaman melon. Kebetulan melonnya udah hampir bisa dipanen ya, sebentar lagi. Nah, ini adalah contoh dari golden melon yang kita tanam dalam unit NFT, mini NFT. Nah, kemudian di sebelahnya adalah ada tanaman bawang ini ya, tanaman daun bawang. Kebetulan memang cuacanya lagi panas sehingga sedikit layu, tetapi biasanya
sudah akan kembali pulih kembali ya. Nah, ini adalah contoh dari model sistem dust bucket ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk tanaman buah-buahan. Baik itu sayuran buah maupun misalkan melon bisa ditempatkan ataupun ditanam di sini. Nah, ini adalah contoh yang ditanam. Misalkan di sini terlihat ada tomat. Tomat pun dengan penggunaan pipa seperti ini kita bisa menanam tomat dan menghasilkan buah. Bisa Ibu Bapak lihat ya di sini buahnya sudah mulai menguning. Kemudian selain tomat juga Bapak bisa lihat cabai di sini. Cabai. Nah, ini ada tipe yang tersendiri juga untuk model-model yang NFT. Nah, ada yang menarik di sini tipe meja ya. Jadi di sini ada meja yang dimodifikasi. Meja yang dimodifikasi untuk tanaman sayuran. Jadi di sini kita nanam sayuran lettuce ataupun selada ya, ada hijau. Nah, sementara di atas itu berupa meja. Ini adalah kaca sehingga meja ini bisa multifungsi. Di satu sisi bisa menaruh sesuatu untuk ngopi ataupun ngeteh gitu ya. Tetapi sambil melihat ada ada sayuran di bawahnya. Ini ada contoh sayuran selada hijau. Kemudian ini yang masih kecil adalah selada merah kebetulan yang baru ditanam seperti itu. Nah, yang di sebelahnya adalah tanaman cabai yang mulai memerah ya. Nah, ini sama seperti yang sebelah sana tadi, ada melon juga kita tanam, kemudian tomat, dan ada cabai keriting juga Bapak Ibu sekalian. Nah, kebetulan cabainya udah mulai berbuah ya. Sementara yang di bagian ini adalah kailan. Kailan belum lama ditanam, mungkin sekitar 10 hari dari pindah tanam. Nah, seperti yang tadi di presentasi dari Prof. Hadi, ini ada tipe yang sama dengan yang ada di rumah Prof. Hadi ya. Jadi ini ada tipe piramida kami sebutnya. Ini kita bisa menanam sebanyak 360 pot ya, ataupun tanaman di sini. Ini kebetulan ditanam dengan menggunakan tanaman kangkung. Nah, jadi ini baru pindah tanam sekitar 5 hari ya, atau seminggu kurang lebih dari proses persemaian seperti itu. Ini ada tipe piramida. Nah, masih beberapa banyak tipe-tipe yang lainnya. Ini ada tipe-tipe kecil, misalkan ini ada tipe untuk mini NFT sebanyak 50 lubang. Ini kebetulan kita tanam seledri. Ini ada seledri hidroponik. Jadi seledri pun bisa ditanam secara hidroponik dan ternyata memang pertumbuhannya cukup cepat dibandingkan ditanam di media lain, misalkan dari tanah ataupun dari media sekam bakar dan sebagainya. Ini ada contoh seledri yang bisa ditanam secara hidroponik. Nah, ini jadi dalam satu unit mini NFT ini sudah full ya, sudah lengkap. Jadi ada pipa-pipa tempat menempatkan potnya, kemudian ini ada nutrisi yang sudah disiapkan yang akan dialirkan ke instalasi, ke pipanya. Seperti itu. Nah, selain greenhouse untuk pertanaman, kita juga kebetulan mempunyai greenhouse yang dimodifikasi atau turunan dari greenhouse adalah Surya Kancana. Ini adalah rumah pengering padi ya, ataupun komoditas pertanian. Nah, ini ada contoh bangunan dari greenhouse dari Surya Kancana sebagai informasi saja. Jadi kita akan bawa Ibu Bapak sekalian melihat bagaimana selain skala hobis, tanaman sayuran hidroponik juga bisa dikembangkan ataupun bisa dikomersilkan dalam arti secara luas, secara masif, sehingga nilai keekonomiannya bisa jauh lebih besar dibandingkan misalkan skala rumah tangga. Karena skala rumah tangga ada unsur hobis di sana, kemudian ada unsur seni di sana.
Tapi untuk secara komersial, tentunya kalau melihat dari sisi hitung-hitungan analisa usaha itu jauh lebih menguntungkan lagi. Seperti itu. Nah, ini contoh yang ada di dalam greenhouse. Ini ada tanaman bayam ya. Tanaman bayam ini sudah menjelang panen, jadi sudah mulai terlihat lebar dan terlihat segar, bukan tanamannya bisa dilihat bersih, kemudian hijau dan bebas dari hama penyakit tentunya ya. Oke, ini ada contoh dari tanaman bayam. Jadi dalam satu meja di sini boleh dikatakan meja penanaman itu bisa banyak pipa yang ditempatkan, jadi cukup rapat pipa di sini dan ditanam pun rapat sehingga kita bisa mengejar populasi maksimal ya. Nah, ini contoh. Kemudian ini juga sama bayam. Nah, ini bisa dilihat untuk kangkung ya. Kangkung pun itu bisa ditanam secara rapat. Jadi jarak antar lubang bisa 10 cm, kemudian pipanya cukup rapat ya, sehingga populasinya bisa maksimal. Jadi kalau berdasarkan hitungan, dalam 1000 meter persegi greenhouse itu kita bisa mencapai populasi untuk kangkung bisa 61.500 populasi. Seperti itu. Dan menariknya, salah satu misalkan saya sampaikan di sini adalah kangkung, itu dipanen selama 2 minggu. Sehingga boleh dibayangkan Bapak Ibu semua, 2 minggu sekali kita panen. Jadi dalam sebulan itu kita bisa melakukan panen selama 2 kali. Jadi itu kelebihan dari sistem hidroponik. Bisa ditanam lebih cepat, kemudian kontinuitasnya bisa terjaga karena kita meminimalisir gangguan-gangguan dari faktor lingkungan, misalkan curah hujan, hama penyakit, seperti itu. Jadi bisa lebih terkontrol untuk pertumbuhannya. Jadi secara komersial tentunya ini sangat menggiurkan, apalagi memang pasar sekarang lagi menarik banyak permintaan ya dengan adanya COVID ini gitu. Mungkin demikian Pak Atang. Ya. Untuk laporan langsung dari showcase kita di Sentul. Ya. Saya kembalikan ke Pak Atang. Terima kasih Pak Atang dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan atas siaran langsungnya dari kebun kita. Itu sekilas Ibu, Bapak, apa yang sudah kita lakukan untuk di hidroponik ini. Dan sejauh ini mungkin kita akan terlalu kita memang terlalu general kita untuk menerangkan hidroponik ini. Jadi mungkin next-nya mungkin kita bisa kita lanjutkan lagi webinar ini di sesi-sesi berikutnya atau di batch-batch berikutnya. Mungkin bisa lebih detail kita berbicara tentang agronominya, berbicara tentang pasarnya, dan berbicara tentang all about hidroponik. Mungkin kami dari Asabi siap bersedia, Ibu. Kalau dulu-dulu sebelum kita COVID, ini pandemik ini kita adakan pelatihan tuh setiap hari Sabtu dan hari Minggu, Ibu. Tapi mungkin sekarang karena ada keterbatasan hal itu, kita mungkin bisa kita adakan lagi hal ini seperti sekarang ini. Betul ya Om Branes ya, mungkin mohon diakomodir juga apabila ada Ibu mempunyai antusias dan respon yang ini bisa kita lanjutkan lagi ke seminar-seminar kita berikutnya. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan sementara sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu. Saya juga tutup juga dengan pantun, saya nggak mau kalah sama Prof. Hadi. Ya oke, silakan Pak Atang. Ya, ada ranting, ada kayu, dengan urban farming kita akan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Atang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, saya pribadi ini sangat tertarik sekali karena saya baru lihat ternyata hidroponik itu bisa sampai buah melon sebesar itu bisa digunakan sistem hidroponik, dan kita tidak hanya ternyata bicara tentang tanaman berupa sayuran, tetapi buah-buahan pun menjadi hal yang menarik yang kita bisa nanti berdayakan secara hidroponik dan kita bisa komersialkan. Dan ini
pribadi saya ya, dan ini juga saya melihat dari tadi interaksi semua audiens ini sangat-sangat tinggi sekali. Terbukti dari tadi tuh banyak banget pertanyaan yang sudah masuk dan banyak banget yang ingin materinya dikirimkan ya. Kami informasikan untuk Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar pada siang hari ini, tidak usah khawatir, silakan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi dari kedua narasumber, kami akan kirimkan, Bapak Ibu bisa mengirimkan emailnya Bapak Ibu di Zoom chatting kita, di room chatting kita di sini, silakan nanti bisa disampaikan, nanti kita akan bantu untuk mengirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi tadi Pak Atang, kami mau tanya itu tadi untuk live feed-nya itu adalah di Sentul, betul ya? Iya, betul, Om Branes. Itu adalah tempatnya Asabi? Betul, itu showcase kita sekaligus farm kita. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya berkesempatan setelah masalah ini bisa langsung datang ke tempat kita. Oke, jadi nanti para Bapak Ibu sekalian audiens yang di sini kalau misalnya memang mereka berminat, mereka boleh ya datang langsung kasih Asabi untuk nanti mungkin melihat dan belajar secara langsung ya Pak Atang ya? Oh, tentu. Kami sangat senang kedatangannya. Tentu. Oke. Baik, terima kasih tuh. Silakan Bapak Ibu sekalian yang nantinya mungkin berminat bisa langsung datang ke showcase-nya Asabi. Tadi sudah disampaikan karena yang tadi kita live report itu hasil hidroponik yang saya sendiri ngelihatnya sampai ngiler hijau-hijau banget ya. Itu berada di Sentul, Bogor ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk di sesi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa di sesi akhir kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya para audiens yang sudah bergabung di sini, yang sudah menyampaikan pertanyaan lewat room chat kita di Zoom meeting ini, dan saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang kami sudah coba akomodir, tapi sebelumnya kami mohon maaf karena ini banyak banget yang interest, banyak banget yang sangat tertarik, dan pertanyaan pun banyak banget. Kami sudah mengambil beberapa perwakilan yang kami rasa ini sudah bisa mewakili pertanyaan Bapak Ibu sekalian untuk nantinya dijawab oleh para narasumber kita. Baik, Profesor Hadi, Prof. Halo, Prof. Ya, siap. Oke, sudah siap ya, Prof ya? Oke, insya Allah. Oke. Untuk Bapak Atang Omara sudah siap juga, Pak? Siap. Sudah siap ya? Oke. Bapak Ibu semua, audiens yang sudah bergabung, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Kami harap Bapak Ibu sekalian nanti bisa menyimak, mungkin ini bisa menjadi tambahan informasi untuk yang tadinya Bapak Ibu ingin bertanya juga, oh akhirnya sudah terjawab seperti itu ya. Baik. Ini satu poin ke pertanyaan yang buat saya pribadi menarik sebagai host di sini ya. Karena sebagai audiens yang mungkin baru juga melihat atau berkecimpung di dunia hidroponik. Pertanyaan begini Bapak Profesor Hadi dan juga Bapak Atang Omara. Bagi saya yang pemula, sekarang saya sedang mencoba menanam sawi dengan metode WIC. Saran dari Bapak-Bapak sekalian, baiknya bagi seorang pemula, bagaimana sih cara yang paling baik untuk memulai jika ingin menjadikan rupiah dari hidroponik ini? Oke. Silakan dijawab untuk Profesor Hadi atau Bapak Atang Omara, silakan terkait pertanyaan ini. Untuk para pemula nih, silakan. Kalau ingin menjadi rupiah, Pak Atang, Atang ya. Oke, silakan Pak Atang Omara. Aduh, jadi mata duitan nih Prof ya. Ya, terima kasih kepada Ibu penanya ya. Ibu ya, Nes ya. Ini adalah berasal dari pertanyaannya kami sudah ambil dari Bapak Arianto Agus. Oh, Bapak ya. Untuk memulai sebuah usaha di hidroponik tentunya, Pak, yang pertama sekali itu kita mesti melihat sampai di mana komoditi itu diperlukan. Kalau misalnya pasar kita lingkungan, kita mesti lihat lingkungan nih. Kalau misalnya lingkungan tadi Caisim kalau tidak salah saya dengar, itu kalau caisim, kemudian selada, kangkung, bayam itu rata-rata si orang itu suka begitu. Jadi itu pemilihan komoditi sudah benar gitu menurut saya. Tinggal Bapak mengukur seberapa Bapak punya kemampuan produksi begitu ya. Karena memang begini, pasar itu terutama kalau ini akan dikerjasamakan dengan pihak pengambil atau katakanlah bakul, itu kita akan kena yang namanya dengan kuota produksi begitu. Jadi yang pertama sekali itu harus memang dipikirkan itu adalah kuota produksinya gitu. Nah, nanti teknisnya kuota produksi tidak melulu bisa kita maksudnya kuota produksi itu bisa kita tempuh dengan dua cara seperti konvensional
pertanian, bisa intensifikasi atau ekstensifikasi. Kalau ekstensifikasi itu tidak memungkinkan karena lahan terbatas, kita bisa intensifikasi dari sisi dari sisi media tanam, bukan media tanam, tempat produksinya kita. Gitu. Kalau misalnya pipanya tadinya ada 3, ditambahlah jadi 10 misalnya. Dengan cara apa? Vertikal misalnya. Itu membantu untuk proses penambahan produksi. Kedua dengan cara tanam kita. Tanam tadi akan berbeda dan jangan khawatir ketika kita menanam dalam satu lubang itu 1 biji benih dengan banyak benih gitu. Nah ini yang sering kita khawatirkan di situ. Kita nggak usah khawatir dalam satu lubang kita melakukan banyak benih ya. Asal produksinya kita itu adalah untuk meningkatkan produksi. Kenapa tidak jadi masalah? Kenapa? Karena ya tadi dalam prosesi di sini hidroponik itu adalah air yang bekerja bukan akar gitu ya. Kecuali kalau di tanah gitu karena akar akan berebut itu bersaing gitu ya. Tapi kalau di sini ya cuma tinggal duduk-duduk saja gitu seperti itu akarnya. Nah, jadi bisa ditempuh dari hal tadi. Nah, bagaimana dengan pemilihan sistem hidroponik tadi dengan dengan wick ya, dengan sumbu gitu. Nah, kalau misalkan Bapak ada sebuah pemikiran untuk ini bisa produksi, sebaiknya itu dirubah menjadi NFT, Pak. Gitu. Karena di proses NFT itu banyak keuntungannya dibanding kalau kita menggunakan sistem lainnya. Ya, kalau di WIC itu proses penyerapan dari si nutrisi ke akarnya itu agak lama, agak repot gitu sehingga proses pengembangan dari si komoditinya pun akan jauh lebih lambat dibanding kalau NFT. Kalau NFT itu di samping aliran airnya itu terus-menerus, kemudian juga O2-nya dapat, sehingga proses perkembangan si komoditi akan jauh lebih cepat dan akan lebih bagus. Gitu. Itu saja, Nes, mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Atong Komara. Mudah-mudahan Pak Arianto Agus sudah mewakili untuk teman-teman yang lain, khususnya bagi para pemula ya. Selanjutnya, ini saya rasa sangat berkaitan dengan Profesor Hadi nih, yang memang sudah expert dan memang sudah lama juga di dunia hidroponik nih. Prof, ada pertanyaan dari Ibu Diah Retno. Bagaimana cara menata hidroponik yang akan dibuat tidak hanya memberikan nilai pangan, ekonomi, tetapi juga secara estetika? Silakan dijawab, Prof. Ya, terima kasih Mas Bernes. Jadi hidroponik, sebenarnya kembali hidroponik itu karena kita menggunakan media air ya. Nah, bagaimana tidak hanya produksi buah sayuran, tapi estetika. Ini pas sekali tepat karena bidang saya kan juga di arsitektur lanskap ya. Jadi harusnya estetika itu indah dan fungsi itu harus berguna. Jadi pertama penempatan. Yang perlu kita ketahui, misalnya saja beberapa sistem hidroponik, itu biasanya tanamannya adalah tanaman yang memerlukan panas yang cukup, matahari yang penuh, ya, jadi full sunlight. Sehingga dengan full sunlight, pasti penempatannya itu di sudut-sudut pekarangan atau bagian dari rumah yang memang diberi atau mendapatkan penyinaran matahari penuh. Jadi bisa saja pertama di atas atap ya, dak kan tadi ada tempat jemur di lantai 2 gitu. Biasanya kan kaku. Nah, tapi dengan penempatan hidroponik set, satu unit set misalnya NFT set, tadi ada yang nanya NFT itu apa? Nutrient Film Technique. Jadi teknik dengan menggunakan satu aliran film untuk memberikan nutrisinya ya. Itu airnya yang akan mengalir begitu. Nah, dengan demikian dia pasti akan memberi estetika yang lebih di tempat itu. Begitu juga di sudut-sudut pekarangan, bukan saja enak dilihat, enak dipandang, tapi juga harus diperhatikan sinar mataharinya cukup atau tidak. Jadi biasanya kita bisa menempatkan di salah satu bagian pekarangan yang memang sudut pandang apakah dari dalam ruangan dengan jendela yang cukup
kita bisa melihat, atau di teras. Nah, misalnya yang ada di belakang saya ini kan kebetulan rumah saya terasnya ada 4 teras. Teras depan, samping, belakang gitu. Nah, ini ada di teras samping. Sehingga saya menempatkan baik dari ruang kerja saya yang jendela ini adalah perpustakaan ya, sehingga dari dalam ruang juga bisa kelihatan indah. Dari teras ketika duduk-duduk, kalau nggak puasa, sore hari, pagi hari minum, itu kita masih bisa menikmati gitu ya. Dan juga langsung satu langkah dari beranda metik. Jadi bentuk yang ada seperti piramida ini juga didesain sedemikian rupa, bukan hanya fungsional. Itu sebenarnya ada sudut kemiringan tertentu, sehingga air ketika yang dari pompa sirkuler naik, dia akan mengalir, mengikuti sampai ke bawah lagi, begitu ya. Dan itu merupakan suatu bentuk yang menarik. Dan betul. Kemudian beberapa jenis tanaman dengan warna yang berbeda juga itu adalah estetika. Misalnya bayam itu ada bayam merah, ada bayam hijau. Kemudian sawi juga ada yang ada selada merah dan ada selada hijau. Ketika kita kombinasikan, tadi kan dikatakan ada 360 yang set ada di belakang saya ini 360 lubang. Jadi kalau kita nanam 30 lubang dengan jenis yang berbeda, itu memberikan warna yang berbeda-beda pada usia yang berbeda. Saya nanam tidak sekaligus satu hari nanam semua, nanti kewalahan makannya. Jadi saya bertahap. Saya tahu umurnya berbeda, yang 3 minggu, ada yang 4 minggu gitu ya, dengan warna yang berbeda. Itu adalah keindahan tersendiri. Jadi alangkah baiknya sekali lagi jadi seperti filosofi yin and yang ya. Jadi ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada positif, ada negatif, ada fungsi dan ada seni. Ya. Secara estetika, mestinya penataan di pekarangan itu harus indah. Secara fungsional harus berguna. Dan itu mari kita kombinasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Profesor Hadi dan juga Bapak Atang. Ini ada satu pertanyaan lagi kali ya, karena memang ini kita keterbatasan waktu. Tapi ini saya rasa pertanyaannya cukup menarik. Ini bicara tentang pengalaman mungkin dari profesor juga selama ini sudah jadi expertnya, atau mungkin dari pihak Asabi yang memang selama ini terjun langsung secara di lapangan dan mengembangkan secara komersial. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Astuti, Bapak-Bapak sekalian. Beliau menyampaikan bahwa beliau sharing. Saya hampir selalu gagal menanam bayam hidroponik. Mungkin tidak hanya bayam kali ya, dirasakan oleh beberapa audiens yang lain ya. Tapi Ibu Astuti kebetulan bayam nih. Setelah tumbuh 2-3 daun, tiba-tiba layu dan akhirnya mati. Kira-kira apa sih penyebabnya dan bagaimana supaya kita berhasil akhirnya menanam hidroponik? Silakan mungkin dari profesor juga nih sebagai expertnya secara ilmu pengetahuan juga. Dan juga pihak Asabi mungkin secara teknis di lapangannya, silakan. Barangkali dari saya dulu, kalau teknis nanti dari Om Atang. Abah Atang ya, Bapak Atang ya, silakan Prof. Ya. Jadi begini, bayam sebenarnya merupakan tanaman yang tidak sulit untuk hidroponik. Jadi ini malah bayamnya beliau. Jadi benihnya kecil-kecil, bahkan sekarang bayam itu juga bisa untuk microgreen ya. Jadi ketika kita tabur di rock wall itu dia akan tumbuh, maksud saya dimasukkan ke lubang tadi yang seperti Om Atang sampaikan, bisa saja 10 atau lebih, kadang-kadang kita nggak menghitung ya karena di zoom. Jadi itu mudah sekali sebenarnya. Nah, manakala tadi Ibu Astuti ketika tumbuh ini di hidroponik ya Bu ya, bukan di tanah ya. Hidroponik. Di hidroponik. Jadi kemungkinan bahwa si air itu tidak mengalir. Karena dalam sistem hidroponik itu juga aerasi, tadi Om Atang menceritakan atau Om Irfan ya tadi menceritakan betapa pentingnya oksigen untuk perakaran. Jadi dengan adanya air yang mengalir, karena kita kan memakai pompa sirkuler, jadi airnya dialirkan dan nutrisinya tetap mengalir, itu yang membuat kesuburan bagi tanaman. Tapi manakala airnya diam gitu ya, airnya diam, itu memungkinkan juga aerasi tidak bagus. Yang kedua nutrisi, tadi Om Atang sudah menyebutkan nama pupuknya ya, karena itu nama merek, saya tidak mengendorse.
mudah-mudahan ingat nama pupuknya itu aman. Itu pupuk majemuk ya, pupuk yang sudah mix sedemikian rupa. Jadi perlu diberikan nutrisi. Kalau tidak ada nutrisi, tanaman itu pasti kekurangan makanan, ya airnya hanya air mineral begitu. Kalau air mineral masih bagus karena kandungan mineral itu bisa ada Al, aluminium, ada Fe, ada Mg dan sebagainya, memungkinkan masih bisa menyuburkan. Tapi kalau airnya dari air buangan dari AC gitu ya, itu kan H2O, air murni. Sama sekali nggak ada makanan nutrisi yang disuplai ke tanaman. Jadi tanamannya bisa saja lalu kekurangan nutrisi layunya ya, bukan kekeringan, justru banyak air tapi layu. Berarti nutrisinya yang kemungkinan kurang. Itu dari saya, Mas Bernes. Oke. Baik, terima kasih Prof. Jadi kurang lebih tadi membahasnya adalah terkait nutrisinya. Coba diperhatikan kembali ya Prof ya. Baik, silakan sekarang kita mungkin ke langsung nih yang sering banget mengkomersialisasi akhirnya sukses juga Bapak Atang Komara, silakan. Ya, baik. Saya mungkin nambahin dari Prof ya. Sebenarnya Prof udah sampaikan bahwa itu gejalanya seperti tadi baru 2 hari semei ya kalau nggak salah ya. Udah mati begitu ya. Prof udah sampaikan itu apakah airnya tidak mengalir. Kemudian juga tadi ada beberapa hal yang faktor oksigen dan sebagainya yang Prof udah jelaskan tadi. Nah, kalau hemat saya, misalnya kalau justru air mengalir tapi mati, ini juga disebabkan karena kelebihan air, Bu. Jadi tolong diperhatikan pada saat penyemaian itu, kalau kita belum keluar tumbuh daun sempurna, itu kita baru pindah tanam, begitu pindah tanam mati. Ternyata memang biasanya kendalanya airnya yang terlalu deras gitu ya. Jadi sehingga si pangkal akar itu tertutupi oleh air. Nah itu yang masalahnya. Ibu atau bapak yang punya gejala ini bisa dilihat dari tanaman bayamnya. Kalau matinya itu ada pembusukan di pangkal pangkal batangnya, itu secara otomatis itu adalah terkena memang dia terlalu terendam air begitu, kebanjiran begitu. Nah itu tadi Prof udah sampaikan, kendalanya siapa? Ya tadi itu karena memang O2 ketika air itu meluap, itu air itu tinggi, maka O2-nya kurang di situ. Nah kalau O2-nya kurang di situ, maka jamur atau bakteri yang bisa mengganggu atau penyakit tanaman itu akan serta-merta akan optimum di situ begitu. Nah, jadi hal seperti itu mungkin yang perlu saya tambahin aja dari Prof aja Om Branes itu. Jadi mungkin kalau ini terjadinya memang airnya mengalir, itu bisa jadi karena terlalu terendam si pangkal akarnya. Yang begitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Atang Komara. Wow, luar biasa sekali. Ini sampai sekarang masih banyak pertanyaan-pertanyaan masuk dari audiens. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu kami tidak bisa membahasnya satu persatu di sini. Tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, atau bahkan informasinya masih kurang, kita mempunyai beberapa media yang bisa akses sebagai tambahan informasi. Di antaranya adalah media sosial dan juga websitenya Asabi. Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengaksesnya. Untuk Facebook sendiri, Asabi mempunyai media sosial fanpage di Asabi Greenhouse. Saya ulangi, di Asabi Greenhouse. Sedangkan untuk Instagram juga Asabi sudah mempunyai dan memiliki account. Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengaksesnya sekaligus memfollow-nya di @asabi_agricon. Saya ulangi, @asabi_agricon. Nah, tidak hanya media sosial Bapak Ibu sekalian, tapi juga Asabi sendiri sudah menyiapkan website yang isinya adalah banyak sekali informasi-informasi serta product knowledge terkait materi-materi atau terkait hal-hal berhubungan dengan urban farming. Tidak hanya hidroponik di sana, tetapi banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan urban farming. Di mana Mas Branes websitenya? Websitenya gampang banget. Websitenya Asabi silakan dikunjungi. Ini ada di www.asabi.co.id. Saya ulangi, untuk websitenya Asabi silakan bisa mengakses segala macam informasi terkait materi urban farming, termasuk hidroponik, di www.asabi.co.id. Ya, itu semua. Nanti Bapak Ibu sekalian, jika memang ternyata di sini tidak terakomodir, mohon maaf sekali lagi kami sampaikan.
Dan Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengakses semua media sosial dan websitenya Asabi untuk berkelanjutan membahas hal-hal yang berhubungan dengan urban farming khususnya hidroponik. Baik, Abah Atang, Prof. Oke. Ya. Oke ya, sudah cukup ya. Saya ingin sekali lagi sebelum menutup nih Bapak Atang Komara, karena masih banyak banget dan menurut saya ini suatu informasi yang mungkin dibutuhkan juga untuk audiens kita yang sudah bergabung, bahwa mereka ini banyak sekali yang baru ingin berkecimpung di dunia urban farming khususnya hidroponik. Siap. Mereka ingin nantinya bisa dikawal atau mungkin didampingi, diberikan pendampingan atau kursus. Kalau misalnya mungkin dari pihak Asabi sendiri menyediakan Bapak Atang Komara dan bagaimana caranya mungkin untuk bisa nanti teman-teman kita mengikuti program tersebut, bisa disampaikan mungkin, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang memang sangat antusias sekali untuk bertani dan berkebun secara hidroponik. Itu kami sebenarnya kalau di dalam masa sebelum COVID itu kita ada biasanya mengeluarkan sesi itu setiap Sabtu Minggu itu ada training di tempat kami. Tetapi kalau dalam kondisi sekarang nanti Mas Adi itu sudah layangkan nanti di chatnya. Jadi kalau yang berminat tinggal daftar saja di situ, nanti kita akan undang begitu ya, Om Branes ya. Oke, jadi bisa menghubungi tim dari Asabi. Kita mungkin nanti kita bisa diproses ya. Ya, siap. Nanti kita akan bikin buat lagi webinar seperti ini yang mungkin Pak Atang, kalau ini ada beberapa juga menanyakan karena memang ada beberapa dari kepemerintahan juga ya atau instansi pendidikan dan yang lainnya. Mereka bertanya, apakah kira-kira kalau misalnya mengikuti pelatihan yang diadakan di Asabi mendapatkan sertifikat atau apapun itu, ada Pak Atang? Iya, ada Om Branes. Ada sertifikatnya. Oh, dapat ya? Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia mungkin yang dari tadi banyak banget karena mereka banyak bahas sharing terkait saya baru memulai, kira-kira bagaimana memulainya, kira-kira ada pendampingan atau enggak, tadi sudah jawab. Kalau Bapak Ibu sekalian berminat silakan menghubungi tim dari Asabi, dan Bapak Ibu sekalian nantinya juga kalau sudah mengikuti pelatihan yang dilakukan, ini tentunya akan mendapatkan sertifikat yang diberikan oleh Asabi. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Atang Komara selaku General Manager dari Asabi. Ini luar biasa, 25 tahun di dunia pertanian, kiprahnya ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak Profesor Hadi, Prof. Sama-sama, terima kasih juga. Guru besar IPB kita dalam bidang landscape management. Terima kasih banyak Prof. Sekali lagi kami ucapkan atas keluangan waktunya, atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali buat kami. Untuk sesi terakhir, Profesor Hadi, masih ada yang mau disampaikan? Ya, saya kira untuk masyarakat di Indonesia, ya, tidak hanya di desa, justru di perkotaan, bahwa hidup mati kita ini dari pangan. Ya. Jadi terutama dalam kondisi COVID-19, apapun kita masih bisa ditunda kebutuhan lain ya, tapi pangan tidak bisa tidak. Dan mari kita mulai dari pekarangan sendiri. Itu hashtag saya. Dan hanya satu langkah dari beranda. Apapun besar kecil luasnya pekarangan, silakan dimanfaatkan tergantung dari goodwill masing-masing. Selama kita punya niat, mudah-mudahan pekarangan akan bisa produktif dan barokah buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Amin. Jadi pesan Profesor, mari kita mulai dari pekarangan sendiri ya. Terima kasih banyak Profesor. Untuk Bapak Atang Komara, silakan Pak, ada yang mau disampaikan untuk sesi terakhir ini Pak? Iya, terima kasih Om Branes, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini ada saat ini waktunya kita untuk beralih dan memanfaatkan lahan yang ada di sekeliling kita, tidak terlalu berpikir besar atau apa, yang penting itu bermanfaat. Gitu. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa potensi saat ini kita untuk sayuran sehat, salah satunya di hidroponik ini sangat luar biasa berbanding terbalik dengan kondisi yang sayuran oven field. Gitu. Sampai saat ini kami itu masih over demand dan kita masih less supply lah ya untuk memenuhi keinginan ini.
Demikian aja, Om Branes, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Tangomara. Sekali lagi terima kasih banyak Profesor Adi. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh audien yang sudah bergabung, dari keluarga besar Agricon Group, dari para pelanggan tercinta Agricon Group, para dealer dan kios, terima kasih banyak. Dan juga untuk seluruh audien yang sudah bergabung yang lainnya, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya. Satu lagi, kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk netizen kita yang sudah mengikuti secara live di Facebook. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi tayangan bermanfaat untuk kalian semua. Semoga ini menjadi hal yang memberikan impact positif buat kehidupan kita, khususnya saat di rumah aja. Kami segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mari kita mulai dari pekarangan sendiri. Semoga berkah untuk kita dan tetap di rumah aja. Jadikan momen di rumah Anda sebagai momen hobi yang menghasilkan. Saya Branes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.